kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Inang Jipi, Ya, Kak Uli, sepertinya anak-anak sekolah minggu belum pada semangat nih. Inang sapa sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? luar biasa. Yes. Inang, udah lama kita nggak pernah sekolah minggu. Jadi kita sapa dulu per kelas adik-adik kita ini, oke? Iya ya, Kak Uli. Inang akan sapa kelas kecil dulu, yaitu dari kelas Love, Joy, dan Peach. Halo anak-anak Inang. Halo anak-anak Inang. Halo Inang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Sekarang tiba giliran kelas Passion, Goodness, dan Kindness. Inang mau sapa dulu ya. Halo adik-adik. Halo Inang. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wah, giliran faithfulness, gentleness, self-control. Ini kelas-kelas besar harus lebih semangat. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Wah, Inang yo, kira-kira anak sekolah minggu kita ini sudah siap apa belum ya untuk ibadah? Nah, adik-adik, kalau beribadah itu harus mandi bersih dan berpakaian yang rapi, dan mestinya harus sudah sarapan dong Inang. Ya kan Kak Uli? iya adik-adik, silahkan duduk manis, siapkan Alkitabnya, pena, dan juga persembahannya supaya nanti ibadahnya lancar. Oh, gitu ya. Jadi, adik-adik semuanya sudah siap ya untuk ibadah? Kak Uli, Iya, hari ini hari Minggu ya? iya Inang. Tanggal 21 Juni 2020. Nama minggunya apa ya Kak Uli? Nama minggu kita itu adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Jadi, anak-anak Inang semuanya ingat ya. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Saat ini kita mau beribadah bersama saya Inang Silvan. Saya Kak Uli. Saya Inang Joshua. Nah, anak-anak, supaya semangat, kita semua bangkit berdiri. Ayo, kita mau gerak badan dulu. Tuh, wa, ya. Kita mau bernyanyi dari Beta Mars Sekolah Minggu judulnya. Ayo bikin Bang Alex. Beta maale dong nama sekolah minggu tu bagas joroni tu hatta Yesusi asata guru hon mahadani Tuhan Yesus taban malas niro
anak-anak sudah mulai semangat nih. Kita bernyanyi lagi yuk Inang, biar lebih semangat yuk. Oh tentu Inang, kita harus lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan deras turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan deras turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah anak-anak semuanya sekarang duduk manis. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dengan sikap sopan dan berdoa. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak semuanya, kita sekarang mau bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1. Lasrohaku lau mamuji debata
Mar hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di berbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Pasu-pasu pangajaran na ni dok ni hatami, say patugu parpadanan ni namanangihoni, say urubi manaro martangiang dopako. Amin. Patik ni debata di minggu sadarion, imana dienet sian patik parjolo. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Rak mahita mangidogogo, mangulahon na hobart tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na obar tu patikmi. Amin. Nah, anak-anak, kita mau bernyanyi lagi memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 366 ayat 1, Ya Yesus Tuhan Penebus. Tatopoti madosa tanagodangi, martangyang mahita, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Amin. Epistel di Mingguta sadarion, imana tersurat di pangukapon pitu, mamukamay siyan ayat sada sahat rodi tolu, margati soring mahita majahasa. Akan tersahap dung salpui huidama opat suruh-suruan jongjong dina opat desa ni tanoi, akan namaniup na opat alogo ni tanoi, asa unang mangobus alogo di tano, nang di laut, nang tusada haupe. Lungi kuila masuru-suruan na asing, siang narisara ni mata ni ari, namaniop sa di debatan na mangolu, jadi garuga masoarana mengajukan dopak suruh-suruan na opati, akan mencalo saharan mengagotan odong laut. Nin nama unang maago hamu tano ng laut ng akahaw pai mahusahapi hami akan naposo ni debatata di bohina sidabe ido yang gosahana martua ma natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Adik-adik, kita akan mengaku iman rasuli kita. Sebelumnya itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Adik-adik silakan berdiri. Jiwa tunduklah menghadap Dia.
tidakon ma hapor siautai soon nah na tidakon ni donga sapor tiata dilihat portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo naso hatudosan natu mapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siyanto di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus namati terpazal do ibana di hau pinorsilang na tua tuban watoru dong ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau huddul tul siamun ni debata Jehova amanai pargogo nasohatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditodi perbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda amin. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita mau membacakan wartai atau bahasa Bataknya sering dibilang tik-ting. Oke, kakak mau ingatkan, nama minggu kita minggu ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis, yakni petugas-petugasnya adalah liturgisnya tadi sudah kita lihat, Amang Situa Ahutapea, lalu pengkhotbahnya ada Inang Erin, lalu guru sekolah minggu sebagai MC-nya seperti yang di depan ini adalah Inang Silvan, lalu Kak Uli dan Inang Yosua. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan menyertai kami di dalam hari-hari kami. Meskipun Tuhan kami di rumah dan beberapa dari anggota keluarga kami bekerja di luar rumah, Tuhan selalu berikan kami kesempatan untuk berkumpul kembali, memberikan kami keselamatan. Ya Bapa, di mana kami anak-anak-Mu yang belum masuk sekolah ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam rumah beserta dengan orang tua kami. Ya Tuhan, ajar-ajarilah kami lewat firman yang akan kami dengarkan ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu dari buku nyanyian 392 ayat 1 dan 2. Mari sambut Tuhan Yesus.
semangat buat mendengarkan firman Tuhan? Belum ada yang ngantuk-ngantuk kan adik-adik? Kakak yakin kalian masih semangat buat mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, dan ikuti doa kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, sertailah kami, biar Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami, menjaga hati, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini adalah tentang perjanjian Allah dengan Nabi Nuh. Adik-adik masih ingat siapakah Nabi Nuh? Oh, kakak-kakak sama abang kelas besar, kakak yakin pasti masih ingat. Tapi adik-adik yang kecil, yang kelas lo sampai kelas PIS pasti tanya-tanya nih, kakak siapa sih Nabi Nuh? Nah, supaya semua adik-adik tahu siapa Nabi Nuh, kakak akan bercerita. Adik-adik boleh melihat videonya. Bertahun-tahun lamanya adik-adik, manusia bertambah banyak, dan bertambah banyak. Tapi sayang adik-adik, manusia hidup di dalam dosa, melakukan kejahatan dan tidak taat kepada Tuhan. Tapi adik-adik, ada satu orang yang bernama Nuh. Dia taat dan setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan datang kepada Nuh dan memberi perintah, Nuh, buatkanlah sebuah bahtera yang besar. Karena Nuh setia kepada Allah, dia pun mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dia mulai membuat bahtera. Dia kerjakan adik-adik dengan sungguh-sungguh bersama dengan 3 orang anaknya. Adik-adik tahu nggak siapa nama anaknya si Nuh? Oh, ya adik-adik, namanya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Mereka mengerjakannya adik-adik dengan sungguh-sungguh. Padahal adik-adik, sekeliling mereka itu mengejek si Nuh loh. Nuh, buat apa sih engkau membuat bahtera capek-capek? Ini kan daratan, bukan lautan. Buat apa buat bahtera gitu ya adik-adik? Tapi Nuh tidak peduli loh adik-adik. Dia tetap mengerjakan bahteranya sampai bahteranya pun selesai. Setelah bahteranya selesai adik-adik, Tuhan memerintahkan Nuh supaya masuk ke dalam bahtera. Nuh beserta istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya masuk ke dalam bahtera. Selain Nuh adik-adik, Tuhan juga memerintahkan untuk membawa binatang sepasang jantan dan betina. Ketika mereka semua sudah masuk ke dalam bahtera, Allah pun menutup pintu bahtera. Lalu hujan turun adik-adik sangat deras. Air semakin naik dan semakin tinggi. Bahteranya pun mulai terapung selama 40 hari 40 malam. Lama sekali adik-adik, 40 hari 40 malam. Nah, setelah semua manusia, makhluk yang bernafas pun lenyap, barulah air bahnya mulai surut sampai kering. Kemudian Nuh dan semua makhluk yang di dalam bahtera pun keluar memulai kehidupan yang baru. Lalu Allah membuat perjanjian dengan Nuh bahwa Allah tidak akan lagi melenyapkan semua yang bernafas dengan air bah. Dan Allah
membuat tanda perjanjian dengan Nuh yang kita kenal dengan pelangi. Adik-adik sudah pernah dong ya melihat pelangi? Indah nggak adik-adik pelanginya? Wah, indah sekali loh kakak. Bahkan ada loh adik-adik lagu pelangi-pelangi. Ada yang tahu nggak? Ayo nyanyi sama-sama dengan kakak yuk. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Oke adik-adik, supaya lebih jelas kita buka Alkitab kita di Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, adik-adik sudah semuanya membuka Alkitabnya? Sudah ya, yang sudah membuka Alkitab kita baca bersama-sama. Kakak ayat yang ke-8 dan adik-adik ayat yang seterusnya. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian adik-adik firman kita pada hari ini. Firman ini adik-adik mengajarkan kepada kita betapa Allah mengasihi manusia dan segala yang bernafas yang ada di bumi. Adik-adik boleh melihat bagaimana Allah menjaga, memelihara Nuh 40 hari 40 malam lamanya, tanpa Allah sedikit pun meninggalkan mereka loh adik-adik. Begitu juga kehidupan kita sekarang. Allah menjaga kita, memelihara hidup kita, memberi nafas kehidupan, kesehatan, menjaga kita, memelihara hidup kita setiap hari. Betapa luar biasanya ya Tuhan itu adik-adik. Nah, bahkan karena Allah mengasihi kita, Allah sampai membuat perjanjian tidak akan menghukum kita lagi dengan air bah. Dan janji Tuhan itu nyata adik-adik, Allah tidak mengingkarinya sampai pada saat ini. Jadi adik-adik, kalau kita begitu melihat di awan setelah hujan ada pelangi, itu tandanya Allah memelihara hidupku, memelihara hidup adik-adik, memelihara hidup kita semuanya. Lalu adik-adik, apa yang diharapkan firman Tuhan hari ini untuk adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik? Yang pertama adalah adik-adik tahu janji Tuhan penuh
dengan kebaikan. Janji Tuhan itu tidak seperti janji manusia. Manusia suka berjanji palsu ya adik-adik ya. Kalau Allah tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, Allah mau semua adik-adik hidup seturut kehendak Allah sebagai jawaban respon kita terhadap janji penyertaan Allah. Jadi adik-adik, Allah memelihara kita, terus kita juga harus memberikan respon dong adik-adik. Masa kita hanya menerima yang baik dari Tuhan, terus kita tidak berbuat apa-apa. Nah adik-adik, apa yang bisa adik-adik lakukan sebagai jawaban atau respon kita terhadap penyertaan Tuhan? Oke adik-adik, boleh kita lihat di slide. Yang pertama adik-adik, firman ini mengajak kita untuk mari memelihara ciptaan Tuhan. Adik-adik, kita sudah diberikan Tuhan binatang, tanaman. Jadi harus ada orang yang memelihara loh adik-adik. Kalau tidak dipelihara nanti musnah. Terus kita nggak punya makanan, nggak punya minuman. Apa yang mau kita makan kalau binatangnya sama tanamannya musnah? Oke adik-adik. Nah, adik-adik pernah mendengar save the earth, save our life? Pasti pernah mendengar kan adik-adik? Kakak, kami kan masih kecil, belum bisa kerjakan itu. Wah adik-adik yang kecil juga bisa loh melakukannya. Apa yang bisa kami lakukan kakak? Oke, lihat adik-adik. Yang pertama, sama-sama kita baca. Merawat dan memelihara binatang. Adik-adik, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Saya kakak, saya. Apa adik-adik binatang peliharaannya? Ada kucing, lagi anjing, apa lagi? Ada burung, ada ikan, ada yang pelihara harimau nggak adik-adik? Takut. Itu binatang buas ya adik-adik, tidak untuk dipelihara. Terus kakak, apa yang bisa kita lakukan? Kasih makan dong adik-adik binatangnya. Nanti kelaparan bisa mati loh ya. Terus disayang, jangan malah dipukulin binatangnya. Oh nanti mati loh adik-adik, kasihan ya. Oke, bisa dilakukan adik-adik? Oh pasti bisa dong, itu gampang ya kan kakak. Yang kedua, merawat dan memelihara tanaman. Kakak yakin di rumah mama pasti punya bunga yang sedang mekar adik-adik. Nah adik-adik, apa yang adik-adik boleh lakukan? Bantu mama menyiram bunga, bantu mama menanam bunga, daripada adik sibuk main gadget ya kan. Ajak dong mah, sini aku bantuin siram bunga mah, sini aku bantuin nanam bunga dong mah. Wah, mama pasti senang sekali loh adik-adik. Nah yang ketiga, yang kecil pun bisa melakukannya. Buanglah sampah sembarangan. Wah, salah kakak. Buanglah sampah pada tempatnya. Adik-adik yang kelas kecil boleh lo lakukan. Jangan setiap kali makan sesuatu bungkusnya dibuang aja di mana-mana, berceceran di mana-mana. Adik-adik ya, bagaimana kalau semua orang membuang sampah sembarangan? Wah, begitu kotornya adik-adik lingkungan kita. Bahkan bisa menyebabkan kebanjiran dan masih banyak lagi kerusakan yang lain. Nah, adik-adik, sederhana kan? Sederhana sekali adik-adik. Jadi adik-adik boleh lakukan hal yang sederhana ini sampai nanti adik-adik boleh melakukan hal yang besar. Yang kedua adik-adik, jawaban kita, respon kita kepada janji Tuhan adalah katakan, aku mengasihi Tuhan. Karena Tuhan juga mengasihi aku, gitu ya adik-adik. Terus kakak, apa yang harus kami lakukan kalau kami mengasihi Tuhan? Oh gampang sekali adik-adik. Yang pertama adalah rajin berdoa. Siapa yang rajin berdoa adik-adik? Wah
semuanya tunjuk tangan? Keren. Yang belum tunjuk tangan berarti masih bolong-bolong doanya. Mulai hari ini rajin berdoa. Yang kedua adik-adik, rajin membaca firman Tuhan. Kita punya ayat harian kan adik-adik? Nah, adik-adik harus membaca setiap hari supaya semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin dan lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan ada yang bolong lagi ya adik-adik, baca firman-Nya ya. Yang ketiga, taati orang tua, sayangi kakak, sayangi adik-adik. Itu ya adik-adik. Karena firman Tuhan, perintah Tuhan di titah kelima, hormatilah orang tuamu. Jadi adik-adik, kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yang hidup seturut kehendak Tuhan, mari kita lakukan. Yang pertama, angkat jari kelingkingnya, katakan, saya berjanji akan save the earth, save the world, save our life. Yang kedua adik-adik, katakan, I love Jesus. Luar biasa adik-adik, sudah tahu firman Tuhan kita pada hari ini? Apa yang Tuhan kehendaki? Adik-adik harus lakukan dan hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian firman kita pada hari ini adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini boleh belajar sebagian daripada firman Tuhan, bagaimana Allah memelihara, menjaga Nuh dan semua yang bernafas sehingga mereka selamat dan boleh melanjutkan kehidupan yang baru. Demikian juga Tuhan dengan kehidupan kami pada saat ini, nyata Engkau begitu mengasihi kami dan memelihara kehidupan kami, memberi kami nafas kehidupan juga kesehatan. Kami boleh bermain, boleh beraktivitas dengan baik, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami anak-anak-Mu yang kecil ini supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami boleh Tuhan memelihara ciptaan-Mu dan kami juga senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terlebih Tuhan, pada saat ini di tengah COVID ini, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami, sehingga kami akan terhindar dari segala penyakit, terhindar dari segala virus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang, supaya mereka boleh merawat, mengajari kami, supaya kami lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Ampunilah kami Tuhan untuk segala dosa yang telah kami perbuat, supaya semua itu tidak menjadi penghalang untuk berkat dan kemurahan Tuhan yang masih akan kami terima di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak Inang, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat-ingat ya nak ya, khotbah yang dibawakan tadi sama Inang siapa ya kak ya? Kak Erin. Oh, sama Inang Erin. Kayaknya seru ya tadi khotbahnya ya Inang. Ada nonton video juga kan? Iya loh, pokoknya hebat dan enak lah. Nah, anak-anak semuanya tadi sudah siapkan persembahan. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan lupa berikan dengan hati yang tulus dan dengan tangan Tangan kanan. Mana tangan kanannya? Ini. Oke, sudah. Nah, kita mau bernyanyi dari buku ND 549 ayat 1 dan 3. Holland Dardanak Namet Metal.
kasihan ho, tungso ditanda oh Tuhan ho, arahonoku nang akai, asalam ganda nang sonangi, oh Tuhan Yesus jako nawon, tungso margogo dadanamon, di hongoluku pake mai, kau hasangapon di guarmi. Tatangyaku mapiliatai dia dopan di debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Moleate ma di pasat rohanami tuho. Ala dohot dadana di cakon ho tuhara jaunmu. Di son hu papumuhami pilihan nami. Sai jalo mai bayan pahasangapon di guarmu. Amin. Rak mahita mangido di tangiang hatopatai. Ali amanami na di Banua Gijang. Ale amanami na di Banua Gijang. Sai pinorbadia maguarmu. Sai pinorbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut malomo di roham. Sai saut malomo di roham. Di Banua Tongas on songon na di Banua Gijang. Di Banua Tongas songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami saderon hanguluan siapari. Lehon matuhami saderon hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Sesama dosa nami. Songon panesa nami. Songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Ay hodo na puna harajaon. Dot hagogon. Dot hagogon. Rodi hasangapon saliling-liling na. Rodi hasangapon saliling-liling na. Amin. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasar hormadamena tutod ditabe. Amin taidehon. Adik-adik, kita sebentar lagi mau kuis. Nah, pasti tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Erin. Nah, tapi sebelum kita mau memberikan kuis, ada peraturannya loh ya Inang dan Kak Uli. Wah, ada juga peraturannya ya? Ada dong. Adik-adik harus fokus. Apa Inang peraturannya? Atau mereka sudah tahu kali ya Inang ya? Tapi nggak apa-apa, kita harus kasih tahu ya Inang ya sama Kak Uli. Nah, peraturannya yang pertama adalah untuk kelas Love, Joy, dan Peach minta bantuan sama mama papanya. Jawabannya itu nanti diketik di HP. Lalu dikirimkan ke WA grupnya masing-masing. Siapa yang paling cepat dan tepat, ingat ya, paling cepat dan tepat yang mengirimkan jawabannya, itu pemenangnya Inang. Apakah itu berlaku untuk 3 kelas itu Inang? Bagaimana kelas yang lain?
semuanya harus berlaku, Kak. Oh, begitu. Oke. Nah, untuk peraturan kelas passion, goodness, dan kindness. Tulis jawabannya di kertas, lalu dipoto dan dikirim ke WA masing-masing. Yang paling cepat dan tepat mengirimkan, yang paling cepat dan tepat mengirimkan itu adalah pemenangnya. Oh, beda ya Inang. Tadi diketik di WA, sekarang ditulis di kertas. Wah, untuk faithfulness, gentleness, self-control, tulis jawabanmu juga di kertas, lalu dipoto, kirimkan ke nomor grup WA masing-masing kelas. Yang paling cepat seperti semua peraturan yang dilakukan di kelas lain. Yang cepat dan tepat mengirimkan adalah pemenangnya. Nah, anak-anak Inang, sekarang Inang mau bagikan pertanyaannya. Disimak, diperhatikan, lalu diketik-ketik, kirimkan jawabannya. Untuk pertanyaan kelas Love, Joy, dan Peach adalah eng. Sebutkan ada berapa orang yang masuk Bahtera. Wah, Cepat diketik, lalu kirimkan. 1, 2, 3. Cut. Oke, sekarang yang kelas passion, goodness dan kindness. Passion, goodness dan kindness. Ada berapakah? Ayo, cepat-cepat yuk. Ada berapakah anaknya Nabi Nuh? Sekali lagi Inang bacakan ya. Ada berapakah anak Nabi Nuh? Dan ada dannya Inang. Masih ada adanya. Sebutkan namanya. Oh. Oke? Inang hitung sampai 3. 1, 2, 3. Cut. oke. Perhatikan kelas faithfulness, gentleness, dan self-control. Aduh. Pertanyaannya cuma satu. Gampang. Tak bisa cepat. Aduh. Ini dia. Coba sebutkan isi daripada Kejadian 9 ayat 16. Wow. Cepat. Kalau lambat ini Inang dari adik-adiknya, langsung kita cut. Tuliskan ya. Itu ditulis. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai beribadah. Terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak yang sudah ikut beribadah online hari ini. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.